Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa saya akan membahas alur cerita dari Against the Sky Supreme ya guys. Sebelum ke pembahasan jangan lupa, like, comment and subscribe ya. Yuk tanpa basa-basi lagi kita langsung ke pembahasannya, di episode sebelumnya. Di alam suci berjasa, di lembah nomor 1, di menara lantai 10, Tan Yun yang sedang duduk bersila, tiba-tiba membuka matanya, dan matanya yang berbintang dipenuhi dengan kegembiraan. Pada saat ini, setelah 5 bulan 3 hari, Tan Yun akhirnya memadamkan 560 helai cairan ilahi Hongmeng. Sekarang badan hegemoni Hongmeng telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-8. Sekarang tubuh hegemoni Hongmeng saya telah memasuki tahap penyelesaian urutan ke-8. Saya dapat merobek senjata sub-abadi kelas menengah dengan tangan kosong, dan melihat daratan Heaven Punishment. Dalam hal kekuatan fisik, siapa bisa menjadi lawanku? Hahaha, ucap dari Tan Yun. Tan Yun berkata dengan suara mendominasi, berdiri perlahan, dan berkata sambil tersenyum, tubuh kayu Hongmeng, Kai, ucap dari Tan Yun. Dalam kehampaan seperti riak air, tulang tubuh Tan Yun mengeluarkan suara derit, yang keras, dan tubuhnya meningkat dengan liar, dan itu menjadi setinggi 150 kaki dalam sekejap mata. Pada saat ini, seluruh tubuhnya berubah dari kuning keemasan menjadi kuning tua, dengan garis-garis yang kuat, aroma kayu memenuhi tubuh. Segera, pemandangan mengejutkan terjadi, ketika dia melihat kepalanya yang besar. Dia tiba-tiba berbalik 180 derajat, tubuhnya tidak bergerak, dan kepalanya menghadap ke belakang. Dengan suara, kepala Tan Yun berputar penuh dan kembali ke posisi semula lagi. Yang lebih mengejutkan adalah kedua lengan raksasanya terentang dan kemudian disilangkan, seperti dua tanaman merambat emas raksasa, terjerat bersama. Selembut itu tidak memiliki tulang di dalamnya. Jika orang melihat adegan ini, mereka akan terkejut dan ngeri. Setelah Tan Yun mengangguk puas, tubuhnya tiba-tiba menyusut. Setelah kembali ke ukuran normal, mata bintangnya mengungkapkan harapan yang dalam. Setelah beberapa saat, Tan Yun berubah menjadi jubah putih, terbang keluar dari aula dengan ekspresi mempesona, dan berdiri di atas lembah abadi nomor 1. Rambut Tan Yun beterbangan, dan pilar kesadaran spiritual yang tak terlihat naik ke langit dan melewati lapisan awan. Dalam sekejap, kesadaran spiritual mengalir ke ruang hampa 5 juta mil, dan kemudian dengan cepat melampaui 7 juta mil sebelum awan, itu masih melesat ke langit yang luas. 10 juta mil, 12 juta mil. Itu tidak berhenti sampai 14 juta mil. Seperti yang kita semua tahu, seorang kultivator di tingkat ke-7 alam dewa dapat mencakup radius 7,5 juta mil, tingkat ke-8 mencakup radius 8 juta mil. Tingkat ke-9 mencakup radius 8,5 juta mil. Alam domain Dewa Agung, dan dapat mencapai radius 10 juta mil yang mengerikan. Kekuatan besar dari alam roh tingkat pertama dapat mencakup radius 12 juta mil. Tingkat kedua adalah 14 juta mil. Tingkat ketiga adalah 16 juta mil. Luar biasa, Tan Yun yang dari tingkat ke-7 alam dewa, kekuatan jiwanya sebanding dengan tingkat kedua dari alam roh. Itu berarti bahwa setelah dia melemparkan mata ilahi Hongmeng, dia dapat mengendalikan kekuatan alam biasa tingkat kedua dan membantainya. Setelah Tan Yun menarik kembali pengetahuan spiritualnya dengan puas, mata bintangnya mengungkapkan niat membunuh yang mengerikan, dan berkata, "Pasukan 100.000 klan jin, aku akan membiarkan kalian semua datang dan pergi," ucap dari Tan Yun. Setelah mengambil keputusan, bibir Tan Yun bergerak diam-diam, dan segera berkata, "Kera tua, pria besar, Moer, keluar sekarang, hari ini, adalah hari untuk membunuh musuh telah tiba," ucap dari Tan Yun. "Gaga, Tuan yang baik," ucap dari kera iblis. Sekelompok sinar ungu hitam terbang keluar dari aula dan berubah menjadi kera iblis pembunuh surga di lembah peri. Kera iblis pembantai surga mengeluarkan raungan panjang yang mengguncang lembah peri,
dan ukurannya melonjak dengan kecepatan cahaya, menjadi setinggi 600 kaki. Tubuh seperti gunung itu melonjak dengan kekuatan tak berujung seperti tsunami. Masa kesengsaraan tingkat ke-8, bagus sekali, ucap dari Tan Yun memuji dengan tulus. Dia bisa melihat sekilas bahwa setelah berkultivasi di menata 9 lantai, kera iblis pembantai surga pergi dari tahap pertumbuhan tingkat 8 ke kedewasaan tingkat 8 dan memasuki periode kesusahan tingkat 8. Tan Yun percaya, menurut kemampuan kera tua untuk melompati tantangan, itu sudah cukup untuk bersaing dengan kekuatan besar tingkat ketiga dari alam roh. Pada saat yang sama, Tan Yun yakin bahwa dia bisa bertarung sampai mati melawan kekuatan besar dari alam roh tingkat kedua, tetapi dia jauh dari lawan kera tua. Hei, 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 kera iblis pembunuh langit menyeringai dan berkata, Tuan, sebenarnya, aku hanya sedikit kekurangan sebelum aku bisa menyentuh penghalang tahap kelahiran tingkat ke-9, ucap dari kera iblis. Ya, Tan Yun mengangguk bersemangat di dalam hatinya, hanya selama kera tua mengambil tindakan, yang disebut kultivator dari keluarga jin dapat dibersihkan. Bawahan ini telah melihat Tuan, ucap dari singa naga emas. Dengan suara kejujuran, seberkas cahaya keemasan terbang keluar dari aula dan berubah menjadi singa naga emas dengan ketinggian 600 meter di lembah peri. Tan Yun tersenyum dan berkata, bangun, pria besar, terakhir kali kamu mundur, itu adalah periode kesusahan tingkat ke-7, dan sekarang adalah periode dewasa urutan ke-8, dan kecepatan peningkatan ranahnya bagus, ucap dari Tan Yun. Setelah bangun, senyum sederhana dan jujur manusiawi muncul di kepala singa besar. Moer, melihat Tuan, ucap dari Moer, ketika suara yang indah itu terdengar, naga iblis dalam gaun biru terbang keluar dari aula, berlutut dengan satu lutut di kehampaan, sepasang mata biru tua dipenuhi dengan kilau yang menakjubkan. Lebih dari 10 tahun yang lalu, ketika Tan Yun mundur, Moer sudah berada di tahap kelahiran tingkat 8. Kemudian, meskipun dia berlatih di Menara Suci lantai 7, dia juga menunjukkan bakat luar biasa dan memasuki panggung seperti halnya singa naga emas tingkat dewasa kelas 8. Meskipun mereka berada di alam yang sama, jika kekuatannya benar-benar tinggi atau rendah, singa naga emas jauh lebih kuat, karena telah diwarisi oleh Raja Naga Emas. Tidak ada penghormatan, ucap Tan Yun. Setelah Tan Yun meminta Moer untuk bangun, dia menatap gulungan monster ruang waktu yang mengambang di kehampaan, dan tanpa ragu berkata, Raja dari 8 klan besar keluar, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, ucap dari para binatang buas. Setelah terbang keluar dari gulungan ruang waktu satu demi satu dari mereka jatuh ke tanah. Hari ini, Raja Serigala Setan Api Emas, Raja Beruang Naga Tian Luo, Raja Buaya Harimau Panlong, 3 raja itu, mulai dari tahap pertumbuhan tingkat ke-7 hingga tahap dewasa, semuanya telah memasuki tahap bayi tingkat 8. Raja Kelabang yang haus darah, Raja Elang Ungu Penghancur Jiwa, Raja Singa Dingin Pelangi Darah, Raja Burung Merah Suzaku, 4 raja klan besar pindah dari tahap kesusahan tingkat ke-7 ke tahap pertumbuhan tingkat ke-8. Adapun Raja Naga Biru yang baru dipromosikan, dari tahap bayi tingkat ke-7, ia dipromosikan ke periode kesusahan tingkat ke-7. Tan Yun cukup puas dengan ranah 8 raja klan. Kakak ipar, ucap dari Sue Zian tiba-tiba terdengar. Suara bahagia terdengar di atas Xiangmu. Tan Yun melihat sekeliling dan melihat Sue Zian, Mu Mengyi, Xiao, Xianer, dan Tuoba Yingying terbang di udara. Dalam satu napas, 5 putri berdiri di depan Tan Yun di udara. Tan Yun melihat sekilas bahwa Sue Zian, Mu Mengyi, dan Zhongwu Xiao semuanya berada di tingkat pertama alam para dewa. Tuoba Yingying adalah tingkat kedua dari alam dewa. Karena Tantai Xianer telah mengasingkan diri selama sekitar 30 tahun terakhir, dia berada di level tertinggi 10 tahun yang lalu, dan dia masih yang tertinggi sekarang, di level keempat alam dewa.
Yingying, bagaimana sekte sekarang? Ucap dari Tan Yun. Tuoba Yingying berkata dengan gagah berani, di depan pintu luar, pintu dalam, pintu abadi, dan pintu suci, hanya sebagian kecil dari lebih dari 1000 eksekutif tingkat tinggi yang baru diangkat, mengabaikan tugas mereka dan gagal memenuhi tugas mereka. Setelah eksekusi sesuai dengan aturan klan, saya memerintahkan orang lain mengambil tempat itu. Sekarang sekte saya memiliki musuh yang sama dan momentumnya sangat bagus. Dan para murid sekte suci, saya mendengar bahwa anak-anak dari 100.000 tentara akan datang, dan mereka tidak takut hidup dan mati, mengikuti kepala 10 divisi sekte suci ke pintu keluar rahasia. Selain itu, Tan Taeyu, Tan Taelong, Yuan Jinglun, serta komandan, wakil komandan, komandan pembunuhan, wakil komandan, dan pusat kekuatan dari 2 organisasi besar sedang menunggu di pintu keluar dari alam rahasia. Bagaimana denganmu? Ucap dari Tuoba Yingying. Mendengar ini, Tan Yun mengangguk dan memuji, Huan Fu Shenzong dapat kembali normal, terima kasih kepada Anda, ucap dari Tan Yun. Ini adalah tanggung jawab bawahan, ucap dari Tuoba Yingying tidak berkata dengan arogan atau rendah hati. Ketika Tan Yun hendak berbicara, bayangan hitam menembus kehampaan dan berubah menjadi Song Huixin. Saya telah melihat wakil ketua sekte, ucap dari Song Huixin, dahi Song Huixin dipenuhi keringat. Setelah dia dengan cepat memberi hormat kepada Tuoba Yingying, dia menatap Tan Yun dengan tatapan berapi-api. Ini adalah pertama kalinya Tan Yun melihat Song Huixin terburu-buru. Apakah gerbang ke alam rahasia akan segera dibobol? Ucap dari Tan Yun. Wajah Tan Yun tenggelam. Ya Tuan, Song Huixin berkata dengan cemas, bawahan memperkirakan bahwa gerbang ke alam rahasia akan dihancurkan oleh klan Jin paling lama 6 jam, ucap dari Song Huixin. Tidak apa-apa, Master Sekte ini akan ke sana sekarang, ucap dari Tan Yun. Mata Tan Yun mengungkapkan dengan niat membunuh yang mengerikan, klan Jin, hari ini aku, Tan Yun, akan memerciki darahmu di tempat, dan tidak meninggalkan satupun dari kalian, ucap dari Tan Yun. Tan Yun melihat kembali ke singa naga emas, dan berkata dengan sungguh-sungguh, pria besar, bawa kami ke sana, ucap dari Tan Yun. Baik Tuan, ucap dari Dewa Singa Naga Emas, dan itu tiba-tiba merentangkan sayapnya yang panjangnya 800 kaki. Wosh! Tan Yun dan 6 putri termasuk Moer menyapu bagian belakang Singa Naga Emas. Kera iblis pembantai surga dan 8 raja klan besar tiba-tiba menyusut ukurannya, dan juga terbang di belakang Singa Dewa Naga Emas. Singa Dewa Naga Emas sekarang berada di tahap dewasa tingkat 8, dan dalam hal kecepatan terbang, bahkan kera iblis pembunuh bencana tingkat 8 tidak sebagus itu. Aum! Singa naga emas mengaum dengan ganas, membawa kerumunan dan binatang buas dengan anggun, seperti kilat emas besar, menembus langit bersalju. 2 jam kemudian, di pintu keluar dari alam rahasia Huangfu, di atas rumput yang tertutup salju, Tan Taeyu, Tan Taelong dan orang-orang kuat lainnya di alam-alam dewa tampak serius seolah-olah mereka sedang menghadapi musuh besar. Yuan Jinglun berdiri di depan para kultivator lain, meskipun dia buta, dia bisa melihat bahwa dia sangat serius. Di belakang lusinan kultivator adalah kepala dari 10 divisi sekte suci, dan 200 tetua. Kecuali Sen Subing, 9 kepala suku lainnya semuanya ditunjuk oleh Tuoba Yingying. Di belakang anggota tingkat tinggi Sekte Suci, lebih dari 2 juta murid alam Vena jiwa dan lebih dari 200.000 murid inti alam Vena ilahi berdiri dengan rapi. Wajah setiap murid penuh dengan tekad. Embusan angin bertiup dari kehampaan, dan semua orang melihat ke belakang dengan ekspresi ngeri. Mereka melihat seekor singa emas besar di salju, terbang ke dalam kehampaan. Dilihat dari aura yang dipancarkan dari singa naga emas, hanya Yuan Jinglun, Tan Taeyu, Tan Taelong, dan Komandan Organisasi Hukuman Surga Tian Lao, Wakil Komandan Wei Kuan,
dan Komandan Organisasi Pembunuhan Huang Fuguchong, di antara para eksekutif tingkat tinggi yang hadir, yang dapat lihat bahwa Singa Naga Emas adalah orang dewasa tingkat 8. Pejabat senior dan murid lainnya memandang Singa Naga Emas, dan tidak bisa menahan perasaan takut yang mendalam di hati mereka. Wosh! Tan Yun melompat turun, dan dengan lambaian tangan kanannya, dia memasang penghalang kedap suara besar yang menyelimuti semua orang di rumput. Tan Yun mengirim transmisi suara ke Sen Subing, "Selamat atas promosi Anda ke alam dewa tingkat ke-7, ucap dari Tan Yun. Sen Subing tersenyum, sementara Sen Suzhen yang telah memasuki alam dewa tingkat 8, melirik ke arahnya. Sen Subing yang mengerutkan kening dengan Tan Yun, dan merasa tidak bisa berkata-kata. Ketika semua orang hendak memberi hormat kepada Tan Yun melambaikan tangannya untuk memberi isyarat bahwa semua orang tidak perlu membungkuk. Ledakan. Bang bang bang. Pada saat ini, pintu besar alam rahasia di langit dibombardir dengan suara keras, dan pada saat yang sama, ada juga suara omelan Jin Xuanzi dan para tetua keluarga Jin. Bagian dalam dengar, gerbang ke alam rahasia tidak akan bertahan lama. Ketika gerbang ke alam rahasia rusak, patriark ini akan membiarkan Huang Fu Shengzong Anda berdarah seperti sungai, ucap dari Jin Xuanzi. Hahaha, patriark kita benar, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa mendobrak pintu dapat menghentikanku klan Jin, ini sangat aneh. Sudah kubilang, kalian membuatku menunggu seluruh pintu, dan aku butuh hampir 11 tahun untuk tinggal di sini, tetua ini masuk. Aku akan membunuh kalian semua, oh tidak, laki-laki akan dibunuh, dan wanita jelek juga akan dibunuh. Adapun yang cantik, hehe. Kemudian gunakan tubuhmu untuk melayani tetua ini. Hahaha, tidak buruk, 3 ide penatua itu bagus, ucap dari para penatua klan Jin. Suara yang tak tertahankan itu melekat di telinga semua orang dan Tan Yun, dan semua orang bahkan lebih marah. Penghalang insulasi suara yang diatur oleh Tan Yun dapat mencegah suara di dalam penghalang ditransmisikan keluar penghalang, tetapi suara dari luar dapat mencapai telinga Tan Yun dan lainnya. Kelompok binatang buas dari klan Jin ini tidak masuk akal, ucap dari Sen Subing. Mata indah Sen Subing dipenuhi dengan kemarahan yang tak terkendali. Hal yang sama berlaku untuk eksekutif tingkat tinggi lainnya. Jangan marah. Semuanya, itu hanya sekelompok anjing emas yang menggonggong, mereka bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk menggonggong nanti. Setelah jeda, Tan Yun melirik semua orang, dan berkata tanpa ragu, turunlah, Yuan Jinglun, Komandan dan Wakil Komandan Organisasi Hukuman Surga. Wakil Komandan Organisasi Pembunuhan, mengikuti Raja, Kera Tua, Pria Besar, Naga Iblis, dan 8 Raja Klan. Dan murid Sekte Suci dari Alam Jiwa Ilahi, Alam Jiwa Suci, dan murid inti Sekte Suci, ketika Master Sekte memberi perintah, Anda akan membunuh gerbang alam rahasia, ingatlah bahwa lawan Anda adalah pasukan 100.000 murid emas. Alasan mengapa Master Sekte ini membiarkanmu pergi berperang sangat sederhana, yaitu untuk membiarkanmu mengalami pertarungan sesungguhnya dengan musuh. Hanya mereka yang telah mengalami baptisan darah yang akan tahu bagaimana lebih menghargai hidup, sehingga Anda dapat tumbuh dengan cepat dan menjadi pilar Huang Fu Shengzong saya di masa depan. Kamu adalah harapanku untuk masa depan, mengerti, ucap dari Tan Yun. Lebih dari 2 juta murid berkata serempak, murid mengerti, ucap dari para murid. Sangat bagus, meskipun hanya ada 100.000 anak dari keluarga Jin, kamu masih tidak bisa meremehkan musuh, selama itu adalah medan perang, akan ada pertumpahan darah, apakah kamu takut, jawab Master Sekte dengan keras, ucap dari Tan Yun. Lapor ke Master Sekte, kami tidak takut, ucap dari semua murid berteriak serempak, memekakkan telinga, menggulung gelombang suara, membuat penghalang isolasi suara bergetar hebat. Ketika Tan Yun mengangguk puas, Sen Subing maju selangkah, Master Sekte,
bawahanmu juga harus berpartisipasi dalam perang, ucap dari Sen Subing. Ketika Tan Yun hendak menolak, suara Sen Subing terdengar di benaknya, Tan Yun, aku bukan Fas, dan aku tidak ingin menjadi Fasmu, ucap dari Sen Subing. Bagus, penguasa sudah siap, ucap dari Tan Yun. Dan aku, ucap dari Sen Suzhen mengambil langkah maju, dan kemudian pejabat tingkat tinggi lainnya setuju untuk berpartisipasi dalam perang. Master Sekte, kita juga harus berpartisipasi, ucap dari Mu Mengyi, Xiao, Sue Zian, dan Xianer, semua berbicara serempak, dan mata indah mereka dipenuhi dengan tekad. Pada saat ini, ketika pejabat tingkat tinggi melihat bahwa Mu Mengyi dan Zhongwu Xiao, dua calon master istri, akan berpartisipasi, mereka semua tercengang. Mereka memikirkan Tan Yun pasti tidak akan membiarkan wanitanya mengambil risiko, kan? Ketika Tan Yun ragu-ragu, suara Mu Mengyi terdengar di benaknya, Tan Yun, tidak ada seorang pun di keluarga Jin yang tahu sekarang bahwa Xiao, Xianer dan aku adalah wanitamu, kami bertiga dan Ziyan, kami akan membantumu di masa depan dengan balas dendam, ya, kami bukan botol bahan bakarmu, ucap dari Mu Mengyi. Mendengar ini, ketika Tan Yun masih ragu-ragu, Zhongwu Xiao berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Sekte, karena Anda dapat membiarkan para murid dan murid inti dari Sekte Suci membunuh musuh, tolong, izinkan kami berpartisipasi juga, ucap dari Xiao. Tan Yun mengangguk berat dan berkata, oke, saya setuju, ucap dari Tan Yun. Semua eksekutif tercengang, mereka tidak pernah berpikir bahwa Tan Yun akan setuju. Tan Yun melihat kembali ke manajemen senior dan berkata, Sen Subing dan Sen Suzhen juga berpartisipasi dalam perang, Ying-Ying dan semua manajemen senior adalah talenta manajemen yang sangat diperlukan di sekte kami. Oleh karena itu, sekte ini akan membiarkan Anda menunggu perintah, ucap dari Tan Yun. Bawahan patuh, ucap dari Tuoba Ying-Ying. Ketika Tuoba Ying-Ying dan pejabat tinggi lainnya menerima perintah, mereka semakin mengagumi Tan Yun. Saya mengagumi persetujuan Tan Yun untuk mengizinkan tunangannya berperang secara langsung. Bang! Boom! Segera, gerbang alam tersembunyi bergetar hebat, dan dalam sekejap, formasi yang menyelimuti gerbang alam tersembunyi tiba-tiba bergetar, seolah-olah akan hancur kapan saja. Pada saat ini, raungan histeris datang ke telinga semua orang dari luar gerbang alam rahasia. Orang-orang di dalam dengarkan, orang tua ini adalah tetua kedua dari keluarga Jin, Jin Xiangfeng. Hari ini, Penatua, akan membiarkan Anda membayar hutang Anda dengan darah, dan biarkan Anda semua dikuburkan bersama kakak laki-laki saya dan patriark tua, ucap dari pentoa klan Jin, Jin Xianfeng. Mendengar ini, indera spiritual Tan Yun menyelimuti kekosongan di luar gerbang alam rahasia, dan melalui alam musuh, ia menentukan bahwa namanya agak mirip dengan Jin Suzi. Demikian pula, salah satu kemampuan terpenting di alam roh adalah Jin Xuanzi. Pada saat yang sama, tiga tetua klan Jin dengan kesempurnaan besar di alam para dewa diidentifikasi, dan salah satunya adalah Jin Xiangfeng yang arogan yang melangkah ke dalam kehampaan. Setelah itu, Tan Yun segera memadatkan penampilan Jin Xuanzi, Jin Xiangfeng dan dua lelaki tua dari kesempurnaan besar alam dewa dengan kekuatan spiritual. Tan Yun berkata, "Kera tua, datang dan hadapi Jin Xuanzi." Setelah aku membunuh Jin Xiangfeng, aku memimpin raja-raja dari 8 klan, bersama dengan Su Bing dan Su Zhen untuk membunuh dewa-dewa lain, dewa ke-9, lapisan ke-8, dan klan Jin berikutnya. Penatua, Yuan Jinglun, Jinlong Sensi, dan Moer datang untuk dengan cepat membunuh dua tetua klan Jin lainnya yang berada dalam kesempurnaan agung alam dewa. Tian Lao, Wei Kuan, Huang Fuguchong, Song Huixin, kalian berempat tidak memiliki tujuan tetap. Kamu hanya perlu membunuh para tetua klan Jin yang melarikan diri. Meng Ti, Xiao, Xianer, Ziyan, tunggu perintahku,
kamu akan memimpin lebih banyak dari 2 juta murid untuk mengepung dan menekan 100.000 anak. Ingat, jangan biarkan siapapun pergi. Apakah kalian semua jelas? Ucap dari Tan Yun. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka bergema. Saya mendengar dengan jelas, ucap dari mereka. Oke, Tan Yun melambaikan tangan kanannya sebagai tanggapan terhadap suara. Kekuatan spiritual pucat keemasan dengan cepat menarik pola kuali raksasa misterius dari kehampaan. Pergi, ucap Tan Yun. Tan Yun menjentikkan jarinya, dan kuali raksasa itu naik ke udara, dan dalam sekejap, itu tercetak di kuali raksasa yang dikelilingi oleh 9 naga gerbang alam rahasia. Boom! Detik berikutnya, ketika pintu besar ke alam rahasia terbuka dengan keras, Tan Yun berteriak, ikuti Master Sekte untuk membunuh, ucap dari Tan Yun. Saat suara Tan Yun baru saja jatuh, dan Tan Yun membuka tubuh kayu Hongmeng, dan ukuran tubuhnya tiba-tiba melonjak menjadi 150 kaki, seperti dewa perang emas turun ke dunia. Di bawah mata terkejut para pejabat tingkat tinggi, itu naik ke langit dan menyapu keluar dari gerbang alam rahasia. Pada saat yang sama, untaian kekuatan spiritual emas pucat seperti ular piton raksasa terkondensasi menjadi satu set pelindung kekuatan spiritual di tubuhnya. Tujuan memadatkan armor terutama untuk mencegahnya hilang, agar tidak membiarkannya bertarung melawan orang telanjang. Ketika ruang itu runtuh, ketika Tan Yun baru saja muncul di depan gerbang alam rahasia, gelang abadi pemusnahan guntur setinggi 1000 kaki milik Jin Xuanzi kebetulan menabraknya. Hancurkan untukku, ucap dari Tan Yun dengan tegas, tinju emas besar, dengan kekosongan yang retak, tiba-tiba mengenai gelang abadi Lei Mi. Jin Xuanzi jelas terkejut dengan kemunculan raksasa emas yang tiba-tiba. Ketika dia mengetahui bahwa Tan Yun hanya berada di tingkat ke-7 dari alam dewa, dia mencibir dan berkata, gelang abadi pemusnahan guntur patriark ini adalah kelas rendah senjata sub-abadi. Sebelum kata-kata itu selesai, Jin Xuanzi tiba-tiba melebarkan matanya, dan matanya menafsirkan apa itu horor. Jin Lao Gou, senjata sub-abadimu yang lebih rendah rentan terhadap pukulan dari Master Sekte ini, ucap dari Tan Yun. Bang crash. Tan Yun menyeringai, dan gelang Lei Xianxi 1000 kaki pecah berkeping-keping. Berubah menjadi ledakan terak. Anak kecil, kamu menghancurkan senjata ajaib Patriark, dan Patriark ingin membunuhmu, ucap dari Jin Xuanzi berteriak marah, pedang terbang keluar dari tangannya, dan membunuh Tan Yun yang berjarak 100 mil. Nenek, kakek keramu di sini, kamu akan membunuhnya, makan aku sebatang tongkat. Gagaga, ucap dari kera iblis. Dengan suara tawa menggelegar bergema di langit dan bumi, itu adalah penyembelihan surga setinggi 600 meter kera iblis. Kera iblis bergegas keluar dengan kekuatan sihir hitam, bergegas keluar dari gerbang alam rahasia, memegang tongkat raksasa gelap yang panjangnya 700 meter, dan menembak ke arah Jin Xuanzi dengan berani. Binatang pengembara bencana tingkat 8, Patriark ini takut kamu tidak akan berhasil, ucap Desti Jin Xuanzi bergumam pada dirinya sendiri dengan suara marah, tidak tahu teknik kultivasi seperti apa yang telah dia gunakan, dan tiba-tiba, napasnya tiba-tiba meningkat, ke tingkat kedua alam roh, dengan putaran pergelangan tangan, sinar pedang dengan kekuatan kematian menelan tongkat raksasa yang ditarik secara horizontal. Pada saat ini, Jin Xuanzi terkejut lagi. Bang! Boom! Dalam raungan keras, kera iblis pembantai surga meledakkan cahaya pedang kekuatan maut dengan satu tongkat, dan menghantam tubuh pedang seperti bambu patah. Sial, ucap Jin Xuanzi. Pedang terbang di tangan kanan Jin Xuanzi terlempar, dan seluruh lengan kanan patah. Binatang kecil, kamu hanya dalam periode kesusahan tingkat 8, dan kamu sebenarnya lebih kuat dari Patriark ini, ucap dari Jin Xuanzi berteriak dan meludahkan darah, dan dihancurkan ke dalam kehampaan selama ratusan mil. Persetan dengan nenekmu, di depanku, nafasmu sebanding dengan kekuatan alam roh tingkat kedua, hari ini,
kakek keramu pasti akan memukulmu sampai mati, dengan tongkat, ucap dari kera iblis dan kemudian mengejar Jin Xuanzi. Melihat Jin Xuanzi terluka parah oleh kera iblis pembantai surga, pasukan 100.000 murid Jin, ratusan mil jauhnya, ketakutan. Anda harus tahu bahwa Jin Xuanzi yang kekuatannya sebanding dengan alam tingkat kedua, adalah keberadaan yang maha kuasa dan tak terkalahkan di hati semua anak dan orang tua. Apa yang kamu lakukan, ucap dari tetua kedua dari klan Jin berteriak pada dua tetua lainnya dari kesempurnaan agung alam dewa dan 77 tetua alam dewa. Aku akan berurusan dengan Tan Yun, kamu pergi membantu patriark, ambillah kera sialan dan bunuh. Sebelum para tetua bisa menjawab, Tan Yun penuh dengan suara-suara membunuh, dan kemudian suara Tan Yun menyebar ke telinga semua orang, Jin Xiangfeng, bukankah kamu baru saja gila, dan arogan, hari ini, penguasa turun, aku ingin melihat betapa kuat kamu. Langkah ilahi Hongmeng, ucap dari Tan Yun. Dalam sekejap, Tan Yun melakukan langkah ilahi Hongmeng, dan melintasi kekosongan 200 mil, muncul di atas kepala Jin Xiangfeng, mengangkat kakinya yang besar, dan menginjak angin menuju Jin Xiangfeng. Jin Xiangfeng terkejut, dia tidak menyangka bahwa kecepatan Tan Yun akan lebih dari satu langkah lebih cepat dari dirinya. Bunuh, ucap dari Jin Xiangfeng buru-buru menembakkan pisau besar yang memerah dari mulutnya. Tiba-tiba, itu menjadi 100 kaki yang besar. Pisau itu memancar dengan api yang mengamuk, dan dengan keras menebas ke arah kaki kanan Tan Yun. Pedang Jin Xiangfeng adalah senjata sub-abadi kelas menengah yang ditinggalkan oleh kakeknya sebelum dia duduk, dia bisa membelah kaki kanan Tan Yun dengan pisaunya. Bang crash! Dengan suara keras dan renyah, sementara Jin Xiangfeng terkejut, pisau besarnya dipotong oleh Tan Yun. Tan Yun, tubuhmu sangat kuat, ucap dari Jin Xiangfeng berteriak dengan marah, mengambil kesempatan untuk menembak mundur 30 kaki, dan segera, kecepatannya meledak dan menggambar busur besar di kehampaan, mencapai 1000 kaki di depan dada Tan Yun. Di luar, dia membalik tangan kanannya, dan pedang panjang senjata suci tipe api keluar dari tangannya. Kali ini, Jin Xiangfeng lebih pintar. Alih-alih menyerang Tan Yun dengan pedang, dia meraung, kitab suci api suci Pao Dao, ucap dari Jin Xiangfeng. Langkah ilahi Hongmeng, ucap Tan Yun dan melangkah ke samping dan menghindar dengan berbahaya, tubuhnya yang besar hampir dekat dengan cahaya pedang, tidak takut akan nyala api, dia melintasi raksasa itu, mengangkat lengan kanannya dan melemparkannya ke arah Jin Xiangfeng di langit. Pergilah ke neraka, ucap dari Jin Xiangfeng buru-buru menghindar, dan ketika dia hendak menebas leher Tan Yun dengan mencibir, adegan berikutnya benar-benar membuatnya takut. Tapi itu hanya setelah lengan kanan Tan Yun dibebaskan, siku lengan kanannya ditekuk ke arah yang berlawanan, lengannya 90 derajat, seolah-olah patah di telapak tangan Anda. Ah, Tan Yun, tulangmu benar-benar terbalik, ucap dari Jin Xiangfeng berteriak dengan sangat panik dari tinjunya. Tan Yun menutup telinga dan berkata dengan acuh tak acuh, hanya karena kamu adalah anjing tua, kamu baru saja ingin mencuci Huang Fu Shengzongku tanpa malu-malu, melebih-lebihkan kekuatanmu sendiri. Pergi ke neraka, ucap dari Tan Yun. Tinju kanan Tan Yun tiba-tiba mengepal erat. Tidak, retak. Suara retakan tulang dan jeritan putus asa Jin Xiangfeng terputus bersamaan. Tan Yun mengayunkan tangan kanannya, dan tulang serta darah yang patah menodai langit merah. Penatua kedua yang bermartabat dari keluarga Jin, yang berada di alam Dewa Agung, rentan terhadap satu pukulan di depan Tan Yun hari ini. Pada saat ini, leluhur penegak hukum yang hebat Yuan Jinglun, bersama dengan Jin Long Sensi dan Moer, terbang keluar dari gerbang alam rahasia, dan membunuh dua tetua lainnya dari klan Jin yang ingin menyelamatkan Jin Xuanzi yang berada dalam bahaya besar kesempurnaan di alam dewa. Yuan Jinglun adalah kemampuan hebat di alam, kecepatan terbangnya setara dengan singa naga emas,
satu orang dan satu binatang memimpin dalam terbang melintasi kehampaan, mengejar tetua ketiga dan keempat dari klan Jin. Matilah untuk leluhur yang hebat ini, ucap dari Yuan Jinglun. Telapak tangan kanan kurus Yuan Jinglun tiba-tiba menepuk punggung tetua ketiga dari keluarga Jin. Tetua ketiga dari klan Jin tiba-tiba berbalik, dan ketika dia menemukan bahwa basis budidaya Yuan Jinglun tidak dapat dilihat, telapak tangan yang kering telah menepuk dadanya. Menghadapi Yuan Jinglun, tetua ketiga dari keluarga Jin berjauhan dalam kecepatan dan kekuatan. Penatua ini bertarung denganmu, ucap dari penatua ketiga meledak dengan kekuatan emas yang kuat, dan mengayunkan pedangnya ke telapak tangan Yuan Jinglun. Alam kesempurnaan agung alam dewa, apa yang Anda gunakan untuk bersaing dengan leluhur yang hebat? Ketika leluhur yang hebat menjadi terkenal, Anda mungkin masih bayi, hahaha, ucap dari Yuan Jinglun. Dalam tawa, Yuan Jinglun menghilang dari udara tipis, dan pada saat berikutnya, telapak tangan dengan kekosongan yang runtuh, secara akurat menekannya ke kepala tetua ketiga dari keluarga Jin. Bang! Segera, sebelum tetua ketiga dari keluarga Jin bisa berteriak, seluruh kepalanya meledak seperti semangka. Tulang yang patah dan darah berceceran, roh dan jiwa semuanya hancur, dan tubuh tanpa kepala tidak dapat menahan kekuatan telapak tangan Yuan Jinglun, dan itu berubah menjadi awan darah dari langit, tanpa meninggalkan tulang. Bang! Tidak. Pada saat ini, suara keras tumpul menyebar dari kehampaan. Tapi itu adalah sayap kanan Jin dari singa naga emas yang mengenai bagian belakang tetua keempat dari klan emas. Penatua keempat dari keluarga Jin memuntahkan darah dan tersapu sejauh 100 mil. Ketika dia gemetar dan hanya berdiri teguh dalam kehampaan, dia membuat suara histeris panik lagi, apa-apaan ini, ah. Maafkan aku, ucap dari penatua keempat klan Jin. Boom! 100 mil kekosongan di atas kepalanya hancur seketika, dan di lubang raksasa ruang yang gelap gulita, dia melihat pemandangan yang tidak akan terlupakan sampai mati. Dia pertama kali merasakan kekuatan pengekangan yang tak tertahankan melanda dirinya, dan perasaan ini persis sama seperti ketika dia melihat teknik kurungan nafas naga yang direkam dalam klasik. Dalam kehampaan yang gelap gulita, cakar naga yang besar yang ditutupi dengan sisik naga biru menonjol keluar, dan kemudian tetua keempat dari klan Jin berubah menjadi awan darah di bawah cakar naga, tulang busuk bercampur darah, mekar dari kekosongan, diwarnai merah dengan kepingan salju seperti bulu angsa, terlihat sangat pedih dan indah. Wosh! Ketika lubang besar dalam radius 100 mil menghilang, begitu pula cakar naga, dan hanya iblis berbaju biru yang berdiri di udara. Saudara Sensi, mari kita bunuh musuh bersama-sama, ucap dari Moer. Begitu suara Moer yang menyenangkan terdengar, itu berubah menjadi sinar biru dan membunuh para tetua klan Jin lainnya. Yah, bagus, ucap dari singa naga emas dengan senyum sederhana dan jujur di wajahnya. Singa naga emas membantai lebih dari 70 tetua klan emas di kejauhan. Wosh! Pada saat ini, Tian Lao dan Wei Kuan, wakil komandan organisasi hukuman surgawi, bersama dengan pemimpin organisasi pembunuhan Huang Fuguchong, wakil komandan Song Huixin, dan 4 orang kuat dari tingkat ke-9 alam dewa, mereka bubar setelah terbang keluar dari gerbang alam rahasia. Keempat kultivator dipisahkan oleh 30.000 mil, dan berdiri di 4 arah, timur, selatan, barat, dan utara. Tujuan dari 4 kultivator sudah jelas, dan mereka tidak akan pernah membiarkan siapapun pergi. Pada saat ini, Shen Subing, Shen Suzhen, dan raja dari 8 klan besar telah terbang keluar dari gerbang alam rahasia dan mengikuti Tan Yun ke-70 tetua klan emas yang tersisa. Langkah ilahi Hongmeng. Tan Yun menukik ke bawah, terbang melintasi ratusan mil kehampaan. Lalu setelah itu, bagaimanakah kelanjutan ceritanya? Next di episode berikutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.